Koreksi harga aset kripto terjadi di tengah mulai melandainya inflasi Amerika Serikat pada Oktober 2022. Melansir data CoinMarketCap tanggal 15 November 2022, harga Bitcoin terkoreksi 17,67% selama 1 minggu terakhir. Dan koreksi harga ini tak hanya dialami Bitcoin, tapi juga mata uang kripto lainnya seperti Ethereum, Dogecoin, dan Tether. Perlu diingat, saat ini investor memang memasang mode wait and see, karena meski inflasi telah melandai, investor masih perlu melihat kebijakan suku bunga ke depannya dan berbagai indikator ekonomi lainnya. Sebelumnya, harga Bitcoin sempat ambles ke level terendahnya yakni pada Juni 2022. Saat itu, Bitcoin berada di bawah level $19.000 Amerika Serikat. Sedangkan pada level tertingginya, Bitcoin pernah mencapai $64.000 Amerika. Namun, bulan ini Bitcoin kembali menyentuh level terendahnya, yakni di level $16.000 Amerika Serikat. Apakah investor aset kripto tanah air ramai-ramai angkat kaki karena fenomena ini? Ketua Dex Capital Community, salah satu komunitas aset kripto di Indonesia, Iputu Suanaria atau biasa disapa Blikoin, menyebut kondisi naik turun nilai pada aset kripto merupakan hal biasa, sehingga hal ini tidak menghalanginya untuk tetap berinvestasi pada aset kripto. Kalau menurut Bli sih simpel ya, Mbak Mira ya. Jadi tergantung kita di awalnya masuk ke kripto ini sebagai trader apa investor. Setuju nggak? Jadi kita harus bisa mengenalin diri kita sendiri. Nah, kalau Bli sendiri di awal masuk ini sudah memutuskan untuk jadi investor. Jadi Bli sih nggak masalah, yang namanya pasar kan naik turun kan biasa ya. Apalagi memang sekarang kita memasuki crypto winter ya. Jadi istilahnya pasti akan masa bearish seperti ini. Tapi kita kalau punya target, nanti 2023-2024 baru kita akan lihat porto kita gitu loh. Itu seorang investor, tapi kan banyak di luar sana mengaku investor tapi dikit-dikit cek porto loh nggak, sehingga itu sangat mempengaruhi psikologi kita. Bahkan, ia menuturkan sejak mencoba berinvestasi pada aset kripto pada 2021, dirinya masih minus atau belum mendapat imbal hasil. Salah satu penyebabnya karena kurang wadah edukasi dan literasi bagi peminat aset kripto. Masih minus karena gini, itu mungkin yang jadi dasar kenapa Bli dirikan Dex Capital. Itu nggak, nah karena istilahnya tidak ada mentoring, jadi kita enter posisi untuk beli koin segala macam itu kan kita nggak tahu kapan harus beli, kapan harus exit, kapan take profit karena nggak ada yang ngajarin. Itu nggak, bahkan kita untuk beli USDT untuk pakai beli koin pun kita belajar gini dari YouTube, cara untuk convert, tuh nggak, cara transfer segala macam gitu loh. Nah kemudian karena kita belajar sendiri nggak ada yang ngajarin, jadi ya bisa pernah salah transfer, masuk project scam, dibohongnya itu udah biasa. Nah makanya karena kurangnya wadah untuk edukasi, makanya dirikan Dex Capital. Senada dengan Putu, menurut salah satu pengguna kripto sejak 2015 silam, Zaki Asyari, juga merasa bahwa masyarakat bijak untuk mendidik diri mereka sendiri dengan literasi keuangan dan blockchain teknologi sebelum mereka memutuskan untuk berinvestasi di dunia kripto. Kalau aku sendiri ngelihatnya memang yang namanya market cycle gitu ya, itu pasti terjadi. Kan sebenarnya pemicunya juga banyak di 2022 ini gitu kan. Dan sebenarnya yang kalau kita ngeliat pergerakan market, history repeat itself gitu. Kita pernah ada crypto winter di 2018 itu, terus juga sebelumnya juga pernah gitu kan. Jadi sebenarnya kalau kita ngeliat ya, it's a part of market cycle di 2022 ini juga termasuk. Kalau potensinya sendiri ya memang kalau saya ngomongin sih saya termasuk believer gitu ya daripada blockchain teknologi itu. Jadi kalau misalnya kita bilang itu untuk jangka panjang ya bisa ada benernya gitu ya, tapi sebenarnya ya kalau mau gainnya maksimal bukannya lebih ke jangka panjang sih, lebih ke tahu kapan harus ngejual gitu. Kalau misalnya yang kemarin di 2021 nggak sempat take profit gitu kan, terus 2022 ini dia ya udah nggak sempat dapat, ibaratnya gainnya hilang sama aja bohong gitu. Kesiapan mental dan paham resiko investasi menjadi modal investor aset kripto yang hingga hari ini masih optimis pada masa depan aset kripto. Hal ini juga diamini oleh Robert, penulis buku Rich Dad Poor Dad, yang dalam rangkaian tweet terbarunya masih merekomendasikan Bitcoin sebagai salah satu instrumen investasi jangka panjang.
Bitcoin tak hanya untuk investasi semata, melainkan juga menjadi alat transaksi dan juga sebagai upah dalam pekerjaan. Pasalnya, salah satu pengguna kripto berinisial TC yang bekerja sebagai konsultan cyber security yang berbasis di Belanda, menyatakan bahwa meski market sedang menurun, dirinya masih tetap memilih untuk dibayar dalam nilai kripto daripada uang tunai. Ia juga menyatakan bahwa kripto bukan hanya sekedar perdagangan semata, tetapi bisa menjadi aset untuk bisa bertransaksi dengan cepat. Well, since the payment that I demanded was using USD Tether, which is pegged to the US dollars, so my salary, the crypto assets crash didn't really affect my salary in comparison. But if you ask me if I'd rather be paid in cash or crypto, I would say crypto, because it's just so much easier for me to move my money around, especially being paid with foreign currencies. It just made my life so much easier. Nah, bagaimana nih dengan Anda pemirsa? Melihat ini sebagai senja dari aset kripto atau justru melihat ini sebagai kesempatan dari turunnya nilai aset kripto untuk mulai berinvestasi? Manapun yang menjadi pilihan Anda, tetap pelajari dan pahami instrumen investasi pilihan Anda. Dari Jakarta, Mira Rahmalia, Muhammad Iqbal, Tim Liputan CNBC Indonesia.